Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan honorer sekalian berkaitan dengan informasi untuk P3K dan juga mengenai status kepegawaian untuk tenaga honorer di tahun 2023. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi berkaitan dengan aturan P3K dan juga mengenai untuk tenaga honorer. Di sini dimuat di media jpnn.com Bapak Ibu bahwasanya Perpres gaji dan tunjangan P3K segera direvisi terkait penghapusan honorer. Nah, di sini diberitakan bahwasanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ternyata sedang menyiapkan revisi peraturan presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K itu diteken Presiden Jokowi pada 28 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya. Nah, rencana revisi aturan yang terkait nasib P3K itu terungkap dari pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI, Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Dikutip dari situs resmi APKASI dijelaskan bahwa Dewan Pengurus APKASI pada 20 Januari 2023 yang lalu itu menyelenggarakan rapat koordinasi teknis untuk menindaklanjuti pertemuan rapat koordinasi bersama Kemenpan RB yang berlangsung sebelumnya untuk membuat rekomendasi usulan terkait penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, rekomendasi hasil rapat APKASI terkait penyelesaian tenaga honorer akan disampaikan kepada Menpan RB Azwar Anas. Nah, diketahui pada 18 Januari 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengajak pengurus asosiasi kepala daerah menggelar rapat koordinasi membahas tentunya mengenai nasib honorer, yang mana hadir dalam rakor 18 Januari itu antara lain seperti Ketua APPSI Pak Isran Nur, kemudian Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Pak Bima Arya, dan Ketua Umum APKASI Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Nah, rapat penyelesaian honorer kok bahas revisi Perpres? Masih dikutip dari situs resmi APKASI. Saat membuka rakor 20 Januari 2023 itu, Pak Sultan Rizka mengatakan rapat koordinasi teknis Dewan Pengurus ini diselenggarakan sebagai upaya gerak cepat menyikapi hasil rakor Kemenpan RB bersama asosiasi Pemda lainnya yakni APPSI dan APEKSI. Nah, selanjutnya isu yang dibahas terkait dengan pola penerapan P3K dan besaran honor yang sesuai sebagai materi revisi Perpres nomor 98 tentang besaran gaji dan tunjangan P3K. Kami sengaja melibatkan sekretaris daerah dan badan pengelola keuangan daerah, mengingat para sekda dan BPKD yang lebih memahami tentang pola perekrutan P3K. Nah, besaran honor dan beban APBD kita, para pemerintah kabupaten, ujar pria yang dilantik menjadi Bupati Darmasraya periode pertama pada 17 Februari 2016, usianya yang masih 26 tahun. Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan masukan-masukan yang strategis itu perlu didetailkan, yang hasilnya akan disampaikan kepada Menpan RB sebagai bahan pertimbangan revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang besaran gaji dan tunjangan P3K. Hanya saja, Pak Sultan Rizka tidak menjelaskan ketentuan pasal berapa di Perpres 98
tahun 2020 yang akan direvisi. Nah, sekedar diketahui selama ini masalah sumber anggaran gaji P3K itu menjadi polemik, mana sejumlah Pemda enggan mengajukan usulan formasi P3K dalam kuota maksimal dengan dalih tidak punya kemampuan anggaran untuk menggaji mereka. Nah, sedangkan pemerintah pusat menegaskan bahwa anggaran gaji P3K ditanggung APBN melalui kucuran dana alokasi umum atau DAU ke daerah. Yang menjadi pertanyaan, mengapa juga revisi Perpres 98 tahun 2020 seolah satu paket dengan urusan penyelesaian tenaga honorer. Nah, semoga saja Bapak Ibu dengan adanya mungkin nanti revisi akan mempermudah rekan-rekan honorer sekalian mendapat kejelasan status kepegawaiannya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi di Perpres nomor 98 tahun 2020, nah ini Bapak Ibu salinannya, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau kita lihat setiap pasalnya yang mengatur tentang untuk penggajian P3K ya. Nah, di sini dijelaskan pasal 3 misalnya, yaitu P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang pasal 4 di sini berbunyi mengenai P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat 1 itu akan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Kemudian pasal 4 ayat 2-nya tunjangan P3K itu seperti ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. Kemudian di sini juga dijelaskan besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil Bapak Ibu. Nah, ini juga pasal 5 mengenai gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan untuk gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan juga tentunya dari ada kucuran DAU Bapak Ibu ya. Nah, untuk tabelnya sendiri untuk gajinya ya Bapak Ibu yang masih ada bisa kita lihat di Perpres nomor 98 tahun 2020. Tentunya di sini kalau kita lihat untuk yang S1 ya. Tuh S1 itu sama dengan golongan 9. Nah, untuk masa kerja 0 itu gajinya Bapak Ibu ya, yaitu Rp2.966.500. Nah, ini untuk yang golongan 9 atau setara dengan S1-nya. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan informasi mengenai untuk adanya kemungkinan revisi yaitu Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 dan semoga saja ini berkaitan dengan untuk penyelesaian tenaga honorer. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.